Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai cookieless dan masa depan digital marketing yang suram. Nah, penasaran kan? Ingin tahu info lengkapnya? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kananda Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai cookieless dan masa depan digital marketing yang suram. Nah, seperti apa masa depan yang suram itu dan bagaimana solusinya? Nah, yuk mari langsung masuk aja ke pembahasannya. Oke, yang pertama saya pengen teman-teman lihat screenshot ini ya. Jadi ini merupakan screenshot dari Chromium Blog. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Chromium Blog itu blognya punya Google Chrome. Jadi informasi-informasi terbaru terkait browsernya Google yaitu Chrome akan diposting di Chromium Blog ini. Nah, ini merupakan artikel yang dirilis tanggal 14 Januari tahun 2020. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Judulnya aja udah jelas banget. Membangun web yang lebih private. Nah, tujuannya itu agar cookie dari pihak ketiga itu nggak dipakai lagi gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada artikel dari Adweek ya. Nah, ini teman-teman juga bisa baca bahwa pada Apple iOS 14 itu telah membuat dunia cookieless itu semakin dekat gitu ya. Jadi waktunya udah dekat banget dan dalam waktu beberapa tahun ke depan kita akan masuk ke dunia cookieless. Nah bahkan pada bulan ini ya, bulan ini dari Search Engine Journal itu bulan Februari tanggal 1 Februari ya tahun 2022 itu mengundang teman-teman untuk ikut webinar. Judulnya Paid Search in Cookieless World. Nah, jadi cookieless itu sangat berpengaruh terhadap dunia digital marketing. Banyak sekali yang ngebahas mulai dari Google, Apple, Search Engine Journal, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa itu cookieless? Nah, ayo kita bahas ya. Oke, sekarang sebelum kita ngebahas cookieless, kita bahas dulu cookie itu apa sebenarnya. Nah, cookie itu adalah data yang berisi pengenalan pribadi konsumen. Nah, bentuk dari cookie itu berupa file teks yang berisi data seperti nama pengguna, nama sandi, kemudian data-data yang lain gitu ya, jenis kelamin, bahkan alamat bisa jadi gitu ya. Bisa jadi data-data seperti itu masuk ke dalam cookie. Nah, tujuannya apa? Tujuannya cookie ini dibuat untuk mengidentifikasi komputer teman-teman. Komputer ini maksudnya secara luas ya, bisa saja desktop, bisa smartphone, atau perangkat apapun yang teman-teman gunakan di internet. Nah, seperti itu ya. Itu adalah cookie. Nah, cookie ini bisa teman-teman bayangin sebagai tanda pengenal gitu ya. Kalau ada cookie, berarti sebuah website itu bisa mengenali siapa teman-teman. Nah, contohnya kayak Facebook gitu ya. Facebook bisa kenal gitu kan. Walaupun teman-teman itu misalnya browsing di Lazada misalnya atau di Shopee, tapi Facebook bisa kenal bahwa yang browsing itu adalah si A gitu. Facebook bisa membedakan. Nah, bagaimana cara Facebook membedakannya? Nah, itu dengan cookie. Begitu juga Google dan yang lain ya. Mereka bisa membedakan bahwa itu adalah si A karena cookie itu tadi. Nah, seperti itu. Nah, cookie itu bisa banyak sekali digunakan ya. Bisa menyimpan histori belanja, histori website yang udah dikunjungi, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa diketahui lewat cookie itu berbagai macam hal tentang diri teman-teman. Bahkan orang terdekat dari teman-teman pun bisa saja nggak tahu. Kemudian yang harus teman-teman ketahui itu adalah cookie itu ada beberapa jenis. Ada cookie dari pihak pertama. Artinya, misalnya teman-teman mengunjungi Facebook, kemudian Facebook menyimpan username teman-teman, email teman-teman untuk dirinya sendiri. Nah, itu artinya cookie dari pihak pertama ya. Websitenya facebook.com, kemudian yang buat cookie juga facebook.com. Nah, itu artinya cookie pihak pertama. Tapi ketika teman-teman mengunjungi misalnya Shopee atau Tokopedia misalnya, tokopedia.co.id atau shopee.co.id, kemudian pada website tersebut ada cookie-nya Facebook. Nah, artinya cookie Facebook tapi websitenya bukan website Facebook.
website pihak ketiga. Nah, disitulah disebut cookie pihak ketiga. Nah, jadi jelas ya, ada cookie pihak pertama, ada cookie pihak ketiga. Nah, yang berbahaya biasanya adalah cookie pihak ketiga. Karena apa? Karena cookie pihak ketiga ini menyimpan informasi dari sebuah website, tapi bukan untuk website itu sendiri, tapi dipakai oleh pihak ketiga, seperti Facebook dan Google. Nah, itu kan rawan banget kan? Kita sebenarnya nggak pengen membagi informasi terhadap Facebook, membagi informasi kepada Google gitu kan, tapi karena website tersebut kerjasama sama Facebook, terpaksa data kita juga masuk ke Facebook. Nah, jadi seperti itu ya, cookie pihak pertama dan cookie pihak ketiga. Nah, sekarang orang ini berbondong-bondong untuk menolak cookie pihak ketiga. Dan ini udah jelas banget dan sudah banyak hal yang dilakukan untuk menolak cookie pihak ketiga. Oleh karena itu, ada namanya gerakan cookie-less world. Artinya dunia tanpa cookie. Nah, bahkan ini lebih dramatis lagi gitu ya. Bahkan tidak menggunakan cookie sama sekali. Cookie pihak pertama pun enggak. Nah, kita nggak tahu seperti apa ya. Tapi yang jelas, yang udah jelas kelihatannya itu adalah menolak cookie pihak ketiga. Nah, cookieless adalah cara pemasaran di mana pemasar kurang bergantung kepada cookie. Nah, contoh jelas dari perang melawan cookie pihak ketiga itu adalah GDPR atau kepanjangannya General Data Protection Regulation. Ini adalah sebuah peraturan tentang perlindungan data yang diterapkan bagi seluruh perusahaan di dunia yang menyimpan, mengelola, dan memproses personal data penduduk dari Uni Eropa. Ini dimulai tanggal 27 April tahun 2016. Berapa negara Uni Eropa itu? Itu adalah 28 negara. Jadi 28 negara negosiasi dan menghasilkan GDPR. Nah, bayangin ya, gede banget gitu kan. Aturan ini itu mencakup seluruh dunia, artinya di negara manapun, kalau teman-teman mengelola atau menyimpan data dari Uni Eropa, maka teman-teman harus patuh terhadap GDPR. Biasanya, contoh penerapan GDPR biasanya itu ketika teman-teman masuk ke sebuah website, itu langsung muncul pop-up. Nah, biasanya persetujuan pengelolaan data. Sebelum tahun 2016, kita kan nggak pernah ya ketemu hal seperti itu. Tapi begitu tahun 2016, 2017 itu marak banget pop-up seperti itu. Bahkan sampai sekarang. Nah, kalau kita nggak setuju terhadap penggunaan data itu, maka website tersebut nggak bisa mengelola data kita sama sekali. Hebat juga kan GDPR ini ya. Nah, ini merupakan perwujudan dalam usaha untuk menciptakan dunia tanpa cookie. Nah, seperti itu ya. Menarik kan? Nah, selanjutnya itu yang juga sering dibicarakan itu adalah CCPA atau California Consumer Privacy Act. Ini adalah hukum privasi komprehensif yang dibuat oleh negara bagian California, Amerika Serikat ya. Nah, ini mulai tanggal 28 Juni tahun 2018 yang bikin adalah negara bagian AS tapi berlaku untuk seluruh dunia. Nah, jadi jelas banget ya, perang melawan cookie. Artinya udah hampir seluruh dunia itu udah paham bahwa cookie pihak ketiga itu kurang baik atau tidak baik sama sekali. Oleh karena itu, semuanya itu memeranginya dan semuanya berusaha untuk tidak menggunakan cookie lagi. Bahkan nggak sampai di situ ya, itu kan dalam bentuk peraturan ya. Kalau dalam bentuk penerapannya, teman-teman bisa lihat dalam bentuk browser. Nah, di Firefox itu secara default, cookie pihak ketiga sudah nggak bisa digunakan secara default ya, kecuali settingannya teman-teman ubah secara manual, barulah cookie pihak ketiga bisa bekerja. Di Apple atau browsernya itu Safari ya, di Safari ini juga sudah diterapkan tahun lalu, tahun 2021 ya. Teman-teman pernah dengar kan app tracking transparency? Ini hebohnya banget ya. Apalagi dari Facebook, karena Facebook sangat menentang app tracking transparency ini dari Apple ya. Bahkan Facebook bikin semacam kampanye gitu ya, kampanye yang menentang penerapan ini. Tapi sayangnya kampanye dari Facebook itu gagal. Dan Apple tetap menerapkan app tracking transparency. Nah, jadi nggak berdaya sama sekali ya Facebook ya. Yang terakhir itu Chrome dari Google, itu rencananya akan menerapkan atau akan menghapus penggunaan cookie pihak ketiga di tahun 2023. Tahun depan. Nah, ingat ya teman-teman, waktunya udah nggak lama lagi, tahun depan penerapannya. Artinya hanya menghitung bulan saja. Nah, seberapa besar pengaruhnya? Nah, ini pengaruhnya. Untuk browser itu
begitu Safari dan Firefox sudah meninggalkan cookie pihak ketiga, itu berarti lebih dari 20% browser itu sudah menolak cookie pihak ketiga. Tapi kalau Chrome juga bergabung, itu lebih dari 80%. Bahkan mencapai 85% dari browser di muka bumi itu akan menolak cookie pihak ketiga. Dan itu bakal pengaruh banget buat digital marketing ya. Khususnya teman-teman yang menerapkan atau menggunakan platform periklanan. Nah, sekarang mungkin teman-teman kebingungan ya, apa hubungannya gitu kan? Apa hubungannya cookie sama periklanan? Nah, teman-teman harus tahu ya, cookie itu banyak kegunaannya. Nah, salah satunya buat dunia iklan itu adalah personalisasi. Untuk menampilkan iklan yang dipersonalisasi kepada pengguna berdasarkan kunjungan dan pencarian mereka sebelumnya. Ini juga biasa disebut penargetan perilaku. Nah, selain itu juga penargetan audience. Untuk mempengaruhi pengguna yang telah mengunjungi situs web dan cocok dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, cookie pihak ketiga memungkinkan iklan teman-teman menjangkau audiens tertentu dengan pesan tertentu. Nah, ini mirip-mirip ya, penargetan audiens juga seperti itu. Nah, dengan adanya cookie itu, sebuah website itu bisa mengumpulkan data kita sebanyak-banyaknya, kemudian bisa digunakan untuk menargetkan. Nah, bahkan data-data spesifik atau data-data yang menyangkut privasi kita juga biasanya dikumpulin. Nah, dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah pelacakan dan pengukuran. Untuk melacak dan mengukur efektivitas iklan, cookie menentukan dampak penayangan iklan kepada pengguna karena menunjukkan kepada Anda siapa yang mengklik iklan atau melakukan pembelian. Nah, tanpa cookie, platform periklanan itu kesusahan atau kesulitan untuk menentukan siapa yang ngeklik atau siapa yang melakukan tindakan. Oke. Sekarang kita bahas dampaknya dari cookieless ini. Nah, yang pertama itu adalah krisis teknologi di semua platform iklan. Nah, itu tadi ya, ada 3, personalisasi, retargeting, remarketing, kemudian pelacakan dan pengukuran. Ketiga hal ini di setiap platform iklan pasti akan bermasalah. Nah, contoh jelasnya itu adalah kalau teman-teman menggunakan Facebook Ads untuk iklan conversion. Nah, coba aja. Sekarang itu udah terasa gitu ya. Bagaimana Facebook sangat kesulitan untuk melakukan track atau pelacakan terhadap konversi di luar Facebook. Itu akan sangat kesulitan sekali. Padahal sudah pakai pixel dan lain sebagainya gitu ya. Tapi sangat kesulitan karena memang Facebook ingin meninggalkan penggunaan cookie ini. Nah, tapi efeknya itu tadi ya, ada hal yang menurun drastis. Sama juga dengan Google. Mereka mengalami krisis teknologi. Bagaimana cara menggantikan peran cookie ini? Karena cookie memang udah nggak bisa dipakai lagi, khususnya cookie pihak ketiga. Nah, semuanya mendapatkan dampak ya, semua platform iklan. Mulai dari Google Ads dan AdSense. Nah, jangan kira kalau teman-teman itu nggak beriklan di Google Ads, teman-teman nggak merasakan dampaknya. Nah, kalau teman-teman menggunakan AdSense, teman-teman juga merasakan dampaknya, gitu ya. Jadi, karena memang pentargetannya berkurang, maka iklan teman-teman di AdSense juga berkurang. Nah, penghasilannya juga menurun. Nah, itu ya. Jadi dampaknya besar banget. Nah, begitu juga dengan platform iklan yang lain seperti Facebook Ads dan Instagram Ads. Karena mereka satu gitu ya, satu kesatuan, maka juga akan mendapatkan dampak besar pada cookie ini. Terasa sekali ya, khususnya untuk iklan conversion. Nah, sekarang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita coba lihat ya, apa solusi yang bisa kita lakukan untuk dunia tanpa cookie ini. Nah, yang pertama, teman-teman harus tahu, memang agak mengecewakan ya, belum ada pengganti yang pas buat teknologi cookie. Nah, belum ada sampai sekarang. Baik yang ditemukan oleh Facebook atau ditemukan oleh Google. Semua penggantinya itu memiliki performa di bawah cookie. Nah, sudah dites performanya di bawah cookie. Yang pertama itu adalah Google Topic API. Ini baru aja dikeluarin beberapa hari yang lalu ya. Nah, ini masih dalam bentuk usulan bahkan. Google Topic API itu baru dalam bentuk usulan dan masih menerima feedback. Google Topic API ini menggantikan Vlog. Vlog ini merupakan usulan pertama. Dulu itu Google mengusulkan adanya Vlog untuk menggantikan cookie. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, Vlog ini juga nggak bisa diterima. Akhirnya Google mengganti lagi dengan nama Google Topic API. Nah, ini saya akan coba bahas dalam video khusus ya, Google Topic API. Nah,
Kemudian dari Facebook, Facebook itu mengeluarkan Facebook Conversion API. Nah, ini juga menarik. Nah, tapi ternyata hingga saat ini Facebook Conversion API itu nggak bisa menggantikan sama sekali Pixel. Nah, perannya justru sebagai pelengkap Pixel. Kalau Pixel itu kan berbasis cookie ya. Nah, sedangkan Facebook Conversion API itu sebagai pelengkap doang. Kalau nggak ada Pixel sama sekali, itu juga kewalahan gitu ya. Nah, dia belum bisa menggantikan cookie sama sekali, dan masalahnya juga kalau teman-teman memiliki domain yang bukan milik sendiri, misalnya teman-teman pakai ClickFunnels atau Thriftcart dan lain-lain, itu juga akan jadi masalah walaupun teman-teman pakai Facebook Conversion API. Nah, jadi hingga saat ini belum ada solusi yang lebih baik dari cookie. Nah, efeknya tentu periklanan yang teman-teman lakukan baik di Google, Facebook, dan di tempat yang lain tentu akan menurun performanya. Jadi harap bersabar aja gitu ya. Nah, sekarang mungkin yang bisa teman-teman lakukan sementara menunggu solusi yang lebih baik, teman-teman bisa memulai email marketing. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman punya data sendiri, bukan data dari platform yang lain, platform Google maupun Facebook. Nah, artinya teman-teman pegang data sendiri gitu ya. Kalau udah pegang data sendiri, teman-teman lebih merdeka. Nah, walaupun ini bukan solusi pengganti cookie gitu ya. Memang tetap nggak bisa menggantikan cookie. Oke, mungkin itu ya beberapa hal mengenai cookie-less world atau dunia tanpa cookie. Nah, sekarang kita masuk kepada simpulan. Jadi simpulannya, teman-teman harus bina hubungan baik dengan konsumen agar mereka percaya terhadap bisnis teman-teman. Nah, mereka dengan sukarela membagi data mereka kepada bisnis teman-teman karena memang mereka udah percaya gitu ya. Nah, amati terus perkembangan teknologi seputar cookie ini agar bisnis teman-teman itu nggak ketinggalan. Jangan sampai semua udah berpindah teknologi, teman-teman masih menggunakan teknologi berbasis cookie, itu bahaya banget. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Mungkin itu aja video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.